Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya teman-teman. Saya mau sahur ini ya teman-teman. Sahur seharusnya belum waktunya sahur di sini. Saya sudah hampir jam 2 ya teman-teman, tapi aku belum bisa tidur karena amaku masih rewel, belum tidur juga. Ditakutnya nanti waktunya sahur saya ketiduran ya teman-teman, nggak bisa bangun. Ya sudah biasa amaku kadang rewel, kadang enak, ya sudah biasa ya. Namanya juga menjaga lansia atau orang tua sudah biasa di Taiwan, nggak tidur siang malam itu sudah hal biasa. Kerewelan orang tua ya sudah biasa dengan karakter dan penyakitnya masing-masing ya, pembawaannya ya teman-teman. Ya sudah, ini tadi habis sahur begini ya sudah dijalanin saja. Tuh masih begitu ya teman-teman, suaranya masih seperti itu, belum bisa lelap. Padahal sudah aku nyalakan AC karena cuacanya di Taiwan itu sudah mulai panas ya teman-teman. Biasanya panas, yang panas banget itu nanti bulan 5, 6, dan 7. Tapi sekarang sudah mulai terasa panas dan sedang membahana siang dan malam. Jadinya AC sudah saya nyalakan ya teman-teman. Hari ini saya kemarin dapat pacitan lebaran teman-teman dari temanku. Ini dapat pacitan lebaran, yaitu kurma ya teman-teman. Dapat kurma sama kue nastar ya, nastar begini. Ini dapat kue nastar, sudah aku makan ya teman-teman. Ini nastarnya nggak terlalu manis, enak ini teman-teman. Ya sudah, begitu saja nih makan. Sahur yang belum sahur, ayo sahur bareng. Teng 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 teng. Mudah-mudahan besok lebaran saya mau bikin wajik sama opor dan lontong sama begedel mungkin ya, buat berbagi sama temanku. Karena aku nggak mau ambil libur, bukan nggak bisa libur, karena COVID di Taiwan ini sama Omicron lagi kasusnya meninggi teman-teman. Sekarang kayaknya beritanya kalau nggak salah 11.000 lebih gitu teman-teman. Terus majikanku tadi sore telepon, "Atik, kamu jangan minta libur ya, nanti kan kamu ada sholat, ada sembahyangan di Taipei biasanya kamu." Aku bilang ini sama majikanku, kalau memang saya mau minta libur itu saya sudah dari awal sudah membahas libur. Karena aku nggak membahas libur berarti saya nggak mau libur. Karena apa? Saya tahu di luar itu COVID-nya lagi meninggi, jadi aku putuskan nggak meminta libur kepada majikan karena aku nggak mau ya. Aku ingin menjaga kesehatanku semaksimal mungkin di sini, juga kesehatan keluarga sini. Jadi aku tahu diri lah ya, dimana aku minta libur juga. Aku mikir karena kasusnya lagi meninggi, nggak mungkin aku sekonyong koder minta libur. Mungkin kalau keluar untuk beli sayuran, beli kebutuhan aku is okay, tapi untuk libur yang jauh berkerumun dengan orang banyak itu aku nggak berani ya, membatasi diri tentunya demi kebaikan diri sendiri dan keluarga tentunya. Terus majikanku, "Oh ya sudah, kalau kamu nggak mau libur, aku pikir kamu mau minta libur. Nanti kan lagi kasusnya besar seperti ini, nanti datangin orang dari rumah sakit ke rumah untuk gantiin amaku gini-gini." "Nggak usah khawatir, aku juga tahu diri, aku juga tahu sikap yang seperti apa yang aku mau ambil." Aku bilang kamu sama majikanku begitu. "Oh ya sudah, aku pikir kamu mau libur saja." "Ya enggak lah, aku kalau mau libur itu lihat suasana, lihat situasi, dan lihat keadaan. Walaupun Taiwan aman pun, kalau itu pun aku nggak minta libur setiap bulan. Memang aku di sini sudah ada COVID itu ya. Setelah ada COVID-19 udah 2 tahunan lebih kan COVID ini. Jadi aku nggak libur teman-teman. Aku ya paling ambilnya libur kalau mungkin aku benar-benar penting sekali itu saya izin. Tapi enggak ya teman-teman, waktu itu paling liburnya aku pas ini suntik vaksin itu, aku dikasih waktu libur sehari. Tapi ya sudah, aku yang penting vaksin, pulang-pulang
sambil vaksin sambil membawa belanjaan untuk kebutuhan di rumah. Ya sudah, aku nggak kemana-mana ya teman-teman, paling kebutuhan ke warung Indo apa kemana, itu kesempatan itu saya ambil. Memang sudah 2 tahun lebih saya nggak ambil cuti ataupun libur ya di majikan ini, walaupun majikanku mungkin masih berpikir kenapa Ati nggak ambil libur begitu saja, tapi kan aku ya lebih baik jaga kesehatan ya daripada yang pokoknya setelah ada COVID-19 ini saya nggak mementingkan libur banget begitu. Jadi kalau memang saya butuh untuk keperluanku yang di luar jangkauanku ya aku ambil libur, tapi kalau masih bisa dijangkau dengan waktu yang paling setengah jam bolak-balik seperti ke pasar begitu ya sudah cukup saja begitu ya teman-teman. Karena benar-benar apa ya, susah untuk dimengerti penyakit ini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, saling menjaga, saling banyak berhati-hati intinya, karena memang belum diadakan lockdown di Taiwan, belum diadakan lockdown, tapi yang penting kita harus hati-hati, pokoknya harus hati-hati ya teman-teman. Lah lebaran kalau yang biasanya bisa berkumpul-kumpul sama temanku, bisa makan-makan bersama di taman, terus biasanya aku kalau lebaran ke Taipei itu habis sholat id itu bisa beli sate, beli bakso untuk berbagi sama teman-temanku. Karena berhubung aku nggak bisa keluar ke Taipei beli bakso dan beli sate, aku putuskan bikin opor dan lontong sendiri untuk berbagi sama temanku. Paling keluarnya pagi untuk berbagi masakanku, karena semua TKW yang di sini ini belum tentu dia bisa masak semaunya sendiri karena ikut orang ya teman-teman. Nggak masaknya nggak bebas walaupun lebaran, tapi nggak apa-apa lah, aku mau masak sedikit buat mereka yang tidak bisa masak, biar merasakan walaupun masakanku mungkin enak nggak enaknya nggak tahu ya menurut mereka, biar jadi obat rasa rindu kangen sama hari lebaran. Jadi aku bikin lontong, opor, bergedel, dan apa nanti begitulah. Aku cita-citanya sih bikin wajik ya teman-teman. Bikin wajib begitulah. Ini yuk sahurnya dilanjut, sahur, tetap semangat, tetap optimis. Oh ya, pesan saya buat saudara-saudaraku yang di luar sana dimanapun kalian berada, berhati-hatilah dalam berkendara ya, berpergian apapun itu, berhati-hatilah. Jangan lupa kalau mau berpergian di rumah kayak listrik apa diteliti dulu, kompor diteliti dulu sebelum berjalan kemana-mana. Sebelum berpergian berdoa dulu agar Allah selalu melindungi kita ya teman-teman dari mara bahaya. Pokoknya selalulah berhati-hati. Selamat buat kalian yang bisa berkumpul sama keluarga, yang bisa menikmati lebaran bersama keluarga. Itu adalah mukjizat yang paling besar, rezeki yang paling besar dari kuasa, yaitu kita bisa berkumpul sama keluarga. Karena aku lama sekali nggak lebaran di Indonesia. Lebaran sejak lulus SMA tahun 1999 2000 itu tahun 2000 saya masuk Taiwan. Dari situlah aku jarang lebaran di Indonesia. Perlebaran sekali, pertama pulang dari Taiwan 9 tahun lebih itu lebaran sekali waktu lahiran anakku. Malah aku lebarannya di tempat mertua, nggak bisa pulang ke rumah ibuku karena aku baru melahirkan ya, posisi belum lama melahirkan, jadi nggak bisa pergi jauh-jauh. Terus yang lebaran keduanya aku bisa lebaran di ibuku. Itulah selama aku di Taiwan sama di Indonesia itu lebaran cuman 2 kali ya teman-teman. Di mertuaku sekali, udah bertahun-tahun di Taiwan, lebarannya di rumah mertuaku. Aku pun nggak bisa kemana-mana karena mempunyai anak yang masih di bawah
1 tahun tentunya, baru 3 bulan atau 2 bulan aku lahiran, terus lebaran ya, jadi nggak bisa lebaran pulang ke rumah orang tuaku. Terus lebaran yang kedua anakku umur sekitar setahun 2 tahunan itu saya lebaran di rumah ibuku. Terus lebaran yang ketiganya lagi aku sudah nggak bisa lebaran di Indonesia, saya lebaran di Taiwan ya teman-teman. Sampai sekarang di sini saya sudah menginjak 7 tahun, tapi tetap masih lebaran di Taiwan. Nggak apa-apalah, aku bersyukur saja, mungkin karena rezekiku di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan aku diberikan kesehatan, aku bermanfaat buat keluargaku pribadi dan orang-orang yang di sekelilingku. Walaupun lebaran mungkin aku tidak bisa memberi yang banyak, tapi sedikit-sedikit ya teman-teman, karena memang kemampuanku hanya seperti itu. Mudah-mudahan mereka menerima rezeki dari aku itu ikhlas ya teman-teman, ikhlas ya, sedikit-sedikit lah, nggak banyak ya. Aku kepinginnya banyak, tapi kemampuanku hanya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat mereka ya, walaupun cuma sedikit ya. Ini aku belum membelikan baju anakku, tapi nggak apa-apa, aku sudah pasrahkan kepada suamiku tentang bajunya anakku, karena aku belum gajianku nanti setelah lebaran. Tapi ya yang sebelah dari keluarga ibuku sudah aku kasih sedikit-sedikit, sama ibuku juga, tapi dari pihak ibu suamiku aku belum kasih ya. Nanti kalau mungkin aku dapat rezeki ya teman-teman habis lebaran, karena belum gajian, diharap maklum. Jadi ya nggak apa-apa, habis lebaran juga nggak apa-apa, yang penting kan dinilai dari keikhlasannya. Seberapa uangnya kita nggak usah apa ya, entah banyak entah sedikit, diterima saja. Yang penting kan menilai sesuatu itu dinilai dari keikhlasannya saja, begitu ya teman-teman ya. Biasanya aku kasihnya itu hari lebaran kalau sudah gajian biasanya kan, tapi kan karena belum gajian ya sudah, yang keluargaku, karena dulu aku masih menyiksakan uang di rumah di adikku, jadi buat rumah ibuku dulu, keluargaku dulu, terus yang ini nanti keluarga habis lebaran mungkin buat keluarga suamiku, begitu apa-apalah ya. Jangan dinanti-nanti ya, angponya belakangan. Biarkan saja, bikin surprise saja. Dia mungkin mikir, wah ini menantuku kok lebaran gak kasih kado, gak kasih apa-apa. Diharap maklum, Bu, tanggal tua mungkin yang lain tanggal muda. Kalau tanggal 30 yang lain itu tanggal muda, malah aku tanggal tua ya teman-teman. Karena gajian di Taiwan itu gajinya itu dia datangnya tanggal berapa, kerjanya tanggal berapa, baru gajian. Jadi enggak sama ya teman-teman. Ya sudah, ini keburu dingin ya teman-teman kalau kebanyakan ngoceh. Ya Allah, aku dulu sebelum punya keluarga, sebelum punya anak, lebaran di rantau itu hal biasa, jadi biasa-biasa saja menurut saya. Tapi karena sudah mempunyai keluarga, biasanya aku condongnya ke anak ya teman-teman. Apakah hanya perasaanku saja ya, aku condongnya ke anak ya teman-teman, kasihan ke anak. Tapi apa boleh buat ya, orang tua, daripada aku stay duduk manis nggak menghasilkan apa-apa, ya lebih baik aku bekerja untuk menafkahi anakku. Itulah bentuk kasih sayangku kepada anak, dan bentuk rasa tanggung jawabku kepada anak, dan bentuk aku tidak bisa sempurna menjaga anakku, tidak sempurna untuk selalu di sisinya anakku, tapi inilah wujud kasih sayangku untuk seorang anak dan keluarga. Karena aku selalu memegang amanah yang dari kuasa, aku tidak mau menjadi jadi pengkhianat syahadat ya. Aku nggak mau jadi orang yang pengkhianat syahadat. Mungkin dari kekuranganku ini aku nggak bisa di sisi anakku, tapi mudah-mudahan dengan rezekiku ini saya bisa mencukupi kebutuhan anakku. Dibanding saya stay duduk di rumah enggak aktivitas, nggak mencari uang untuk kebutuhan anak, pala saya lebih dosa ya teman-teman. Tapi mungkin
Allah yang tahu ya apa niatku, apa tujuanku begitu ya. Walaupun meninggalkan anak itu bukan kita tidak tanggung jawab, bukan kita tidak sayang sama anak, tapi bentuk perjuangan seorang ibu untuk anak ya. Mungkin bagi wanita-wanita di luar sana yang bisa berkarir di Indonesia, bisa sambil cari uang di Indonesia sambil merawat anak, itu adalah orang tua yang hebat. Tapi rezeki dan apa ya, rezekinya orang itu beda-beda. Pokoknya dimanapun kerja, pokoknya yang penting halal ya teman-teman. Terus ya tentu terus selamat buat wanita-wanita yang dinafkahi sama suaminya, dinafkahi full, dinafkahi lahir dan batin. Itulah impian seorang wanita, pasti semua seperti itu. Tapi nasib dan fakta yang ada itu adalah lain-lain ya teman-teman ya. Daripada stay kita nggak berbuat apa-apa, ya lebih baik saling membantu, saling meringankan. Karena keluarga itu menurut saya itu bebannya bukan di suami saja dan bukan di istri saja, tapi dua-duanya harus imbang ya, saling pengertian dan saling mengerti tentunya. Begitu saja ya teman-teman. Memang menurut agama istri harus dimuliakan, istri harus begitu, tapi jadi seorang wanita jangan menunggu orang mengasihi ke kamu, tapi berusaha untuk selalu mandiri. Kalau bisa kita malah berkarya untuk memberi ke orang-orang sekeliling kita dan buat berguna bagi keluarga. Jangan berharap, hilangkanlah sifat untuk berharap kepada ibaratnya suami ataupun berharap kepada orang lain, itu jangan. Jadi kalau masih kita diberi kesehatan, kita masih diberi akal yang sehat, masih pokoknya tenaga masih kuat, tanamkanlah jiwa, jangan meminta-minta gitu ya. Kalau orang memberi kepada kita mungkin bersyukur, itu karena rezeki dari Allah melewati tangan-tangan orang-orang yang dipercaya sama yang kuasa. Tapi jangan sampai kita meminta atau menadahkan kepada orang lain. Apalagi ada berita yang di Baimbo itu yang lagi booming, bahwa wanita berhijab dan ber-HP bagus meminta dibayarin utangnya gitu ya. Itu menurut saya itu sangat memalukan sekali, memalukan harga diri sekali, memalukan diri sendiri. Karena apa? Masih sehat, masih ini. Kalau memang kita tidak mampu, janganlah hidup yang berpoya-poya. Nanti kalau memang kita sudah mampu, kita punya, barulah. Tapi kalau belum mampu, kita berpikir semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing. Jangan sampai kita punya hutang terus memohon kepada orang lain yang untuk membayarkannya. Itu kalau memang semua orang punya hutang terus minta kepada Mas Baim semuanya, pasti seluruh Indonesia, seluruh orang di dunia itu lebih baik hutang-hutang nanti minta dibayarin sama orang. Lucu, aneh, tapi nyata ya. Yang waras mana, yang nggak waras yang mana, aneh ya. Itulah, tanamkanlah anak sedini mungkin untuk bekerja keras untuk mandiri begitu ya. Walaupun kecil, walaupun seperti, didiklah untuk mandiri, didiklah untuk budi pekerti, didiklah untuk jangan sampai meminta-minta gitu. Memang kalau rezeki yang mengasihi kita nggak apa-apa, itu adalah rezeki, tapi jangan sampai meminta-minta ya Allah Gusti. Kecuali orang-orang yang cacat, orang-orang yang itu nggak apa-apa meminta. Tapi kalau masih sempurna, di Taiwan saja orang yang cacat, orang yang udah tidur begitu, dia masih bekerja keras ya teman-teman. Aku salut sama orang yang di taman sini ya. Orang sudah tua renta, dia masih menyapu dengan membawa menyeret-nyeret kakinya. Yang satu nggak bisa bergerak, itu masih bekerja jadi tukang sapu. Ya Allah, sampai yang di sini ini di bawah apartemenku orang sudah tua begitu ya, udah duyuk-duyuk begini, masih jadi kerja
buangin sampah di apartemenku. Masya Allah, dari situ saya belajar. Di Taiwan sini saya belajar sekali dari orang-orang di sekeliling kita. Benar-benar kita harus memaknai hidup, kita harus belajar dari orang-orang sekeliling kita. Kita harus selalu bersyukur apa yang diberikan kepada Allah, begitu ya. Janganlah hidup kalau kita belum mampu itu jangan memaksakan hidup yang bergelimangan. Kalau sudah berkecukupan bolehlah ya teman-teman, tapi kalau masih pas-pasan, cobalah pikir manage mungkin, digunakan yang benar-benar yang perlu, yang tidak perlu jangan disekat begitu. Nanti berusaha kita mencari uang, berusaha nabung, nanti kalau memang sudah mencukupi, boleh mau poya-poya, mau ini mau itu, terserah, itu bebas begitu ya teman-teman. Jangan memaksakan hidup kalau memang belum mampu ya. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ocehannya nggak karu-karuan. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Selalulah berpikir positif, karena kepositifan yang akan menghampiri kita teman-teman. Wassalam, I love you all.